Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pembagian pada vektor. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Oke, selesai. Perhatikan gambar di bawah ini. Sebuah titik P membagi ruas garis AB. P membagi ruas garis AB dalam perbandingan M banding N. Bila AP banding PB itu sama dengan M banding N, P dikatakan membagi di dalam, ingat ini di dalam, jika AP dan PB mempunyai arah sama, serta M dan N mempunyai tanda yang sama. Titik P dikatakan membagi di luar ya. Ingat ini di luar, jika AP dan PB mempunyai arah berlawanan, serta M dan N mempunyai tanda yang berlawanan. Kita perhatikan bersama, AP banding PB itu 2 banding 1, AP 1, 2, PB itu 1, sehingga AP banding AB itu sama dengan 2 banding 3. Garis yang kedua, AP banding PB 3 banding 1. Nah ini 1 ini karena berlawanan arahnya berlawanan, sehingga tandanya negatif PB. Sehingga jika disketsakan, maka AB di mana P adalah membagi dari ruas garis AB sama dengan AP banding PB itu sama dengan M banding N. Kita masuk pada rumus pembagian. Di sini terdapat dua rumus. Yang pertama ada rumus bentuk vektor dan yang kedua adalah rumus bentuk koordinat. Rumus bentuk vektor yaitu P sama dengan MB plus NA, kita kalikan silang, per MN. Dalam bentuk koordinat XP ada YP dan ada ZP. Untuk yang XP yaitu M, tadi yang biasa itu berarti MB plus NA, maka jika kita menggunakan koordinat maka MXB plus NXA per M plus N. Pada koordinatnya itu sama saja, MYB ditambah NYA plus MN. ZP sama dengan MZB plus NZA per M plus N. Jika P adalah titik tengah dari AB, P titik tengah dari AB, maka nilai perbandingan M banding N adalah 1 banding 1. Ini 1, ini 1. Sehingga diperoleh P sama dengan 1 per 2 dikali A plus B. Selanjutnya kita masuk pada contoh. Diketahui titik U dengan komponen min 3 dan 5 dan V dengan komponen 2 min 4, dan ada titik G terletak pada UV dengan UG banding GV sama dengan 2 banding 4. Tentukan koordinat titik G. Jika titik terletak di tengah-tengah, nah ingat ini di tengah-tengah, dimanakah letak titik G? G sama dengan, kita masukkan rumus MB plus NA per M plus N. M nya berapa? Ini kan M, ini N, jadi M nya 2, N nya 4. M kita masukkan 2 kali B nya berapa? Ini kan berarti sebagai A, ini sebagai B, jadi 2 min 4, kita masukkan 2 min 4 ditambah N, N nya sebagai 4 dikali min 3 dan 5 dibagi M plus N, 2 plus 4. Kita kalikan 2 dikali 2 sama dengan 4, 2 dikali min 4 sama dengan min 8, tambah 4 min 3 sama dengan min 12, 4 dikali 5 sama dengan 20 per 6. Sehingga jika ditambahkan menjadi min 8 per 12, min 8 12 per 6, sehingga min 4 per 3 dan 2. Jadi titik G adalah min 4
per 3,2. Karena titik G terletak di tengah-tengah UV, maka M sama dengan N sama dengan 1, sehingga nah ini rumus yang tadi yang setengah dikali A plus B. Nah, kita masukkan A plus B itu diganti dengan U plus V, sehingga 1/2 setengah dikali kita masukkan U nya tadi min 3 dan 5 tambah 2 dan min 4 sama dengan min setengah min 3 plus 2 min 1 min 5 plus min 4 sama dengan 1, sehingga didapat min setengah dan setengah. Jadi titik G nya adalah min setengah dan setengah. Kita masuk pada contoh berikutnya. Tentukanlah koordinat titik P dan Q yang berturut-turut membagi garis yang menghubungkan A dengan komponen 1, 4, 6 dan B dengan komponen 1, 0, 2 di dalam dan di luar vektor. Nah, ingat ini di dalam dan di luar vektor dengan perbandingan 3:1. Kita menghitung yang P dulu. Titik P membagi ruas garis AB dengan AP banding PB itu 3:1, dimana P koordinatnya XP, YP, dan ZP. Ini kita menggunakan rumus MB plus NA per M plus N, dimana M nya adalah 3 dan N nya adalah 1. Nah, ini kita masukin B nya berapa? B nya 102 ditambah N kali A. N nya 1, A nya berapa? A nya 146 sehingga jika ditotal maka koordinat P nya adalah 113. Yang kedua, titik Q di luar garis AB. Nah, ini di luar, maka AK dibanding QB itu 3:1. Ini kenapa min 1? Kok tadi di soalnya 3:1? Nah, ini karena min 1 ini karena ini berada di luar garis AB, sehingga jika kita dimasukkan ke rumus MB ditambah NA per M plus N, maka M nya sebagai 3 dikali B nya berapa tadi? B nya 102. Ingat ini N nya itu sebagai 1, berubah ya karena tadi di luar. Min 1 dengan A nya itu 146, sehingga jika dijumlahkan maka mendapat hasil. Jadi koordinat Q nya adalah 1, min 2, dan 0. Selanjutnya kita masuk pada perkalian titik atau dot product, atau juga sebagai perkalian skalar dua vektor. Hasil kali titik atau dot product antara dua buah vektor akan menghasilkan suatu skalar atau bilangan real. Perkalian titik sering disebut juga perkalian skalar dua vektor. Hasil kali skalar dua vektor antara A dan vektor B didefinisikan sebagai A dot B sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B dikali cos theta. Nah, ini nilai mutlak ini berarti semua komponen yang bernilai negatif itu tetap akan bernilai positif. Itu karena ada nilai mutlak. Dari rumus di atas, jika theta sama dengan setengah V, maka A dot B sama dengan 0. Dan dikatakan bahwa vektor A dan vektor B itu ortogonal, dimana theta adalah sudut yang diapit oleh kedua vektor A dan B. Sifat-sifat hasil kali skalar. Ini bisa dilihat ada 7 sifat ya. Yang pertama adalah jika A dan B merupakan dua vektor yang arenya sama, maka A dot B sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Yang kedua,
Jika A dan B merupakan dua vektor yang berlawanan arah, maka A dot B sama dengan min nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Jika A dan B merupakan dua vektor yang tegak lurus, maka A dot B sama dengan 0. Yang keempat, jika A dan B merupakan dua vektor dan A dot B lebih besar 0, maka sudut di antara dua vektor tersebut adalah sudut lancip. Yang kelima, sudut A dan B merupakan dua vektor, sehingga A dot B kurang dari 0, maka sudut antara dua vektor tersebut adalah sudut tumpul. Sifat komutatif, yaitu apabila A dot B itu sama dengan B dot A. Yang terakhir ada sifat distributif, yaitu A dot dalam kurung B plus C sama dengan A dot B ditambah A dot C. Rumus hasil kali skalar dua vektor. Apabila kita ada vektor A dan vektor B dengan komponen A1i ditambah A2j ditambah A3k, dan vektor B dengan komponen B1i ditambah B2j ditambah B3k, maka rumus perkaliannya atau A dot B nya itu sama dengan kita mengkalikan komponen yang pertama dari vektor A dikalikan dengan komponen pertama juga pada vektor B, sehingga A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah A3 dikali B3 dan seterusnya. Kita masuk pada contoh. Hitunglah perkalian skalar antara A dengan komponen 2i ditambah 3j ditambah 5k dan vektor B dengan komponen i plus j plus k. Nah, kita langsung saja memasukkan A dot B sama dengan 2 kali 1 3 kali 1 5 dikali 1, sehingga jika ditotal 2 plus 3 plus 5 itu sama dengan 10. Selanjutnya diketahui vektor-vektor sebagai berikut. Vektor A dengan komponen 1, 2, dan 4, dan vektor B dengan komponen 5, 4, dan 0. Tentukan hasil kali skalar dua vektor tersebut. Nah, tadi sudah dikatakan bahwasanya A dot B sama dengan pertama, komponen pertama dikalikan dengan komponen pertama. Jadi 1 dikali 5, 2 dikali 4, dan 4 dikali 0, sehingga 5 plus 8 sama dengan 13. Nah, apabila kita ingin menghitung suatu sudut dari antara A dan B nya, maka cos theta sama dengan A dot B dibagi nilai mutlak A dikali nilai mutlak B sama dengan A1 dikali B1, A2 dikali B2 ditambah A3 dikali B3 per A1 akar A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat dikali akar B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah B3 kuadrat. Kita masuk pada contoh. Jika A dengan komponen 1, 5, 8 dan B dengan komponen min 2, 1, 3 dan C dengan komponen 1, min 6 dan 0, dimana AB itu sama dengan U dan BC itu sama dengan V. Hitunglah nilai dari U dot V dan juga tentukan besar sudut antara U dan V. Pertama kita harus menghitung dulu U nya berapa. Tadi U nya kan adalah panjang dari AB, jadi dibalik, jadi B dikurangi A, sehingga tadi B nya berapa? Min 2, 1, 3 kurangi A nya 1, 5, 8, sehingga 2 min 1, 1 min 5, dan 3 min 8, sehingga mendapat hasil U nya adalah min 3
min 4, dan min 5. Sedangkan kita menghitung nilai V. V itu tadi berarti kan BC, panjang dari BC. Jadi C kurangi B sama dengan 1 min 0 min 6 0 kurangi B nya min 2 1 3, sehingga mendapat hasil min 3 min 7 dan min 3. Sehingga jika dikalikan U dot V itu U nya tadi berapa? Min 3 min 4 min 5 dikali min 3 min 7 min 3 sama dengan min 3 dikali min 3 ditambah min 4 dikali min 7 ditambah min 5 dikali min 3, 15 ditambah 28 dikurangi 9, sehingga totalnya adalah 34. Untuk cos theta nya adalah U dot V dibagi nilai mutlak U dikali nilai mutlak V, sehingga didapat tadi U nya berapa? U dot V nya berapa? 34 dibagi akar dari 3 kuadrat min 4 kuadrat ditambah min 5 kuadrat dikali nilai dari V nya tadi berapa? Min 3 min 7 dan min 3, sehingga jika di total 9 tambah 16 itu 25 ditambah 25 akar 50, 9 plus 49 ditambah 9 dengan akar 67. Nah, ini kita hati-hati dalam menghitung ini. Jadi yang pertama itu kita harus menghitung dulu nilai dari akar 50 berapa dikali akar 67 itu berapa. Nanti kalau sudah 34 dikali hasil kali dari ini. Nah, nanti didapat hasil 0,587. Sehingga theta sama dengan ars cos dari 0,587 itu adalah 54,02. Nah, ini adalah sudut dari si theta nya tersebut. Jadi dapat disimpulkan besar sudut antara U dan P atau yang mengapit kedua ini adalah 54,02 derajat. Nah, cukup sekian mungkin pelajaran pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.